hari ini cobalah naik salak agar kamu bisa merasakan apa yang aku rasakan. Jadi kali ini aku berangkat dari Bandung ke Bogor. Oke, ternyata banyak yang belum tahu kalau misalnya Gunung Perak itu adalah Gunung Salak ya. Tapi sebenarnya Gunung Perak itu emang nggak ada, teman-teman. Jadi Gunung Salak itu berasal dari kata salaka yang artinya tuh perak. Kenapa ngasih tebak-tebakannya Gunung Perak kalau gitu? Kenapa nggak bilang gunung mistis aja? Padahal kan Gunung Salak lebih terkenal dengan vibe mistisnya ya. Saya lagi nggak uji nyali ya, jadi saya nggak usah pakai embel-embel mistis. Aku berangkat dari Bandung tuh sekitar jam 1 siang dan nyampe itu sekitar jam 5 Terus lanjut sore. Tunggu teman-teman yang lain datang. Jadi kali ini aku bakal pergi berempat. Mereka ini teman-teman yang saya temuin di pendakian Rinjani bulan Agustus kemarin. Kali ini aku bakal pergi bareng Kak Rahmat, terus Taki, dan satu lagi adalah Kak Fandi, orang asli Bogor. Dari sini kita ngobrol-ngobrol sebentar, lalu kita OTW langsung ke base camp Salak. Serunya di setiap pendakian baru pasti selalu punya teman baru juga. Nah ini sekitar jam setengah 12 malam kita udah sampai di base camp Salak. Di sini kita ngopi-ngopi dulu sambil ngobrol. Kalau kamera lagi nyala, mereka ini suka malu-malu. Padahal aslinya malu-maluin banget. Nah ternyata malam ini tuh banyak banget pendaki yang mau naik juga ke Salak. Cuman kebanyakan dari mereka itu yang tektok. Katanya kalau pendaki lewat Cimelati ini bisa naik tektok di jam berapa aja. Nah kalau lewat Ajisaka itu harus naik di jam 8 pagi. Tapi katanya loh ya, saya nggak tahu juga. Kalau ketentuan untuk ngecamp itu minimal banget katanya harus 4 orang. Habis ngopi ngobrol kita langsung balik lagi ke parkiran untuk istirahat ya. Ini juga udah ada pendaki lain. Nah ini lucunya nih ya, Taki ini selalu merekam apapun momennya, tapi dia nggak mau nge-publish videonya. Nah itu adalah salah satu contoh kalau setiap orang punya caranya sendiri untuk menikmati sebuah kenangan. Aku tanya, kenapa nggak dipublish Taki videonya, sayang banget. Terus dia jawab, enggak kak, aku lebih suka naruh videonya di drive. Jadi Taki benar-benar mengabadikan setiap momen hanya untuk dirinya sendiri. Nah beda hal kalau Kak Rahmat. Kak Rahmat adalah orang yang jarang sekali mengeluarkan HP ketika sedang melakukan pendakian. Jarang foto-foto kalau nggak kita bilang, ayo kak foto dulu. Wah, sangat berbanding terbalik ya dengan saya yang sedikit-sedikit video update story template CapCut-nya guys. Tapi nggak apa-apa, semua orang punya cara bahagianya sendiri. Itu nggak ada larangannya. Pagi-pagi kita udah bangun, kita langsung bikin surat sehat. Terus kita lanjut untuk sarapan. Mereka bertiga ini rata-rata udah pernah ke Gunung Salak, cuman tektok, dan baru kali ini bakalan ngecamp di Gunung Salak. Kalau aku sendiri ini adalah pertama kali aku akan mendaki Gunung Salak. Sekitar jam 7 pagi kita langsung berangkat ke pos Simaksi. Kita OTW pakai mobil pick up. Ini tuh bayarnya sekitar 30.000 per motor. Dan pada saat turun nanti kita juga udah dijemput. Jadi tinggal kontak aja si mamangnya. Nah sebenarnya dari pas turun mobil pick up kita itu udah jalan kaki dulu. Cuman aku lupa ini nggak ngerekam. Kita di pos Simaksi. Ini kita diurus dulu pos Simaksi dengan ketua regu Kak Rahmat. Dari turun mobil pick up sampai ke Simaksi ini juga lumayan ya jalan kakinya kalau menurut aku. Lumayan buat pemanasan, registrasi dan lain-lain. Nah karena kita ngecamp jadi kita waktu naik tuh memang agak santai. Bukan agak sih, memang santai banget. Nah, jadi di sini kita masih sempat untuk repackin barang, terus dicek lagi apa yang bakal ditinggal di sini. Nah kita diam di sini tuh lumayan lama ya, cukup lama. Ini ada kejadian unik, tolong diperhatikan teman-teman. Ini Taki lagi membagi dua minyaknya. Katanya bawa minyaknya kebanyakan, makanya dibagi dua dan ditaruh di Simaksi. Apa jam 7.57 bersama kita anjir. Nah, bersama kita di sini jam 5.757. Bagaimana? Malum aja tak, namanya juga orang tua. Nah kayak yang aku bilang, Taki ini paling sering ngerekam momen-momen setiap perjalanan. Tapi dia enggan untuk mempublishnya. Dia benar-benar mau menikmatinya sendirian. Ya nggak salah juga. Memang itu mungkin caranya dia untuk menikmati sebuah kenangan ya. Sebenarnya untuk menikmati sebuah kenangan itu nggak ada salah dan benar, karena setiap orang punya caranya masing-masing. Kalau aku lebih suka mempublishnya karena siapa tahu ada orang yang terinspirasi dan ingin melakukan sebuah perjalanan. Tapi masih maju mundur karena terhalang gender. Ini kita mau mulai perjalanan, kita mau berdoa dulu. Sebelum kita melakukan pendakian di Gunung Salak Cimelati, semoga kita berdoa dulu, semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan pulang dengan selamat bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya. Apa nih? Selesai berdoa kita tes kekompakan dan inilah yang terjadi. Cimelati. Emang kalau nggak di brief emang nggak kompak. Jujur Salak
enak banget suasananya. Selain sepi, vegetasinya juga masih rapat, jadi masih sejuk banget. Kata lu kalau lomba 17-an mending tarik tambang atau tarik tunai? Tarik cinta sih. Apa sih gak nyambung? Gak ada. Tarik tunai lah. Nah, ini kita lagi ada di pos bayangan, jadi kita istirahat dulu di sini sebentar. BTW, t-shirt yang dipakai sama Mas Fandi ini adalah t-shirt dari Join. BTW, ini aku akan umumin pemenang giveaway kemarin. Selamat untuk para pemenang, jangan lupa untuk DM dan kirimkan alamat kalian. Oh, 1. Jam berapa sekarang, Taki? Jam berapa ya? 8.47. Tadi kita start jam berapa? Jam 8.30 kalau nggak salah. Jadi jompo banget ya. Jangan salfok sama nafas saya karena ini emang capek banget. Trek Salak emang gokil, bukan gondrong dekil ya guys. Abis minum dan berhenti sebentar, kita langsung lanjut jalan lagi. Capek banget. Depan landai kah? Banget tuh Lana. Ya Allah. Ternyata tadi kehalangin kameranya. Pas bagian muka aku. Ulang lagi ya. Nah kan, nyari-nyari pasti dari awal video mana yang punyanya. Sih, Mbak. Oh iya Mas. Mas Fandi ya yang YouTuber itu kan? Iya betul. Kita tahu dia ternyata. Mbak lagi bikin video juga. Iya, Sama. bener Mas. Jangan lupa nanti subscribe ya Mbak ya. Siap Mas. Semoga. Guys, aku ketemu YouTuber di sini. Nama akunya apa Mas? Bang Pandi. Bang Pandi ya. Jadi abang ya, bukan Mas. Maaf. Bang. Oke. Bang. Itu kata-katanya. Kata-kata hari ini, cobalah naik salak agar kamu bisa merasakan apa yang aku rasakan. Naik, dihujanin kan? Itu papan yang itu ya? Papan pos 2 nya. Mana papan pos 2 nya? Ini. Oh ini bener ya? Welcome to pos 2. Oke. Ini copot gini kayak di motor. Ini robek ini apa gimana sih? Bukan, itu ada selang itu. Gue makanya kependekan jumper. Jam 11 siang kita udah nyampe di area camp. Ini kita bikin kopi dulu sebelum lanjut untuk bangun tenda. Dan ini udah lanjut untuk bangun tenda. Dan ini kayaknya kita tuh OTW-nya kecepetan, jadi masih banyak spare waktu. Dan saking banyak yang spare waktu, Taki dan Kak Rahmat balik lagi ke pos Simaksi. Karena kita lupa bawa beras dan mau ambil minyak goreng yang tadi dibagi 2. Hai guys, jadi hari ini aku lagi ada di Gunung Salak. Kita ngecamp di pos 2 ya. Sebenarnya tadi nyampe nya itu sekitar jam setengah 12 kurang ya. Jam 11.27 kita udah sampai di tempat camp. Kenapa kita ngecamp di sini? Karena di sini yang paling dekat sama mata air. Sebenarnya di pos 3 ada sih mata air, cuman agak jauh. Ya, jadi kita ngecampnya di pos 2. Dan bawa sampah turun kembali.
Sampah sekarang menjadi masalah utama di beberapa gunung. Dan yang lagi ramai diperbincangkan adalah salah satunya sampah yang ada di Gunung Gede. Allah memberikan segalanya tanpa meminta kembali. Namun manusia seringkali lupa diri, meninggalkan sampah di punggung gunung, seolah bumi ini bukan rumahnya sendiri. Manusia mencintai keindahan alamnya, tapi lupa menjaga nafasnya. Thank you for watching, love and peace.